Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Kitabul Adab ini tentang, yang sudah jadi bahasa kita, adab, orang beradab, tidak beradab, yaitu tentang ajaran Islam, ya, bagaimana berperilaku, bagaimana berbuat, bagaimana beramal, bagaimana hidup menurut ajaran Islam. Apabila hal itu dibiasakan hingga menjadi biasa, bahkan mendarah daging di dalam diri, maka itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Artinya orang yang berakhlakul karimah itu adalah orang yang itulah amalannya, perbuatannya, hidupnya itu berdasarkan ajaran Islam. Nah, di mana orang atau al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Al-akhlakul karimah itulah jalan atau cara gitu ya menuju atau masuk ke dalam surga. Masih bab 84, yaitu babu haqqil dhaif. Ya, bab hak tamu. Nah, ini berarti Islam kan, ini adab Islam ya. Ini Islam mengajarkan di bagaimana adab sekitar bertamu. Berarti ada tamu, berarti ada tuan rumah. Ya, tamu itu yang berkunjung, tuan rumah itu yang dikunjungi ya. Nah, ini hak tamu ya. Tamu itu menurut ajaran Islam punya hak, berartinya yang harus ditunaikan oleh si pemilik rumah, oleh orang yang dikunjungi. Nah, ini hadisnya yang kemarin baru agak panjang hadisnya ya, baru sebagian. Kita ulas lagi lah yang bagian yang sudahnya. Nah, hadisnya an Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhu qala dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam ukhbar annaka taqumul laila wa tasumun nahar qultu bala. Sambil terjemah saja per koma per kalimat di dalam hadis ini. Dari Abdullah bin Amr atau Ibnu Amr. Ada beberapa orang sahabat yang namanya Abdullah, bapaknya yang berbeda. Abdullah bin Umar lebih dikenal dengan Ibnu Umar. Jadi Abdullahnya sudah jarang disebut. Abdullah bin Abbas dikenal dengan Ibnu Abbas, lebih dikenal Ibnu Abbas. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Amr, Ibnu Amr. Kemudian satu lagi Abdullah bin Zubair, lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Zubair. Nah, dari Abdullah bin Amr atau Ibnu Amr, dia berkata Rasulullah SAW datang. Nah, ini sengaja nih Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW sengaja menemuiku. Kemudian beliau bertanya, alam ukhbar annaka taqumul laila wa tasumun nahar. Apa tidak salah kabar yang sampai kepadaku bahwa kamu itu sholat malam tiap malam sepanjang malam. Ini nantinya luar biasa nih sahabat. Ini salah satunya Ibnu Amr atau Abdullah bin Amr. Inilah sahabat yang luar biasa kemauan, ini terutamanya
kemauan, gairah, semangat ibadah mereka itu di atas rata-rata. Hingga seperti ini karena semangat beribadah yang intinya kan, di mana semangat beribadah itu karena gitulah, hanya semangat beribadah karena dorongan keinginan yang besar untuk masuk surga. Ya kalau boleh disimpulkan bahwa yang ada di dalam benak para sahabat itu surga, sudah gak ada yang lain. Maka segala-galanya mereka lakukan itu untuk bisa masuk surga. Nah, hingga seperti ini Abdullah bin Amr, Rasulullah mendapat kabar ya bahwa Abdullah bin Amr itu sholat malamnya tiap malam dan sepanjang malam, tidak tidur jadinya. Watasumun nahar, dan siang harinya saum tiap hari lagi. Tidak ada hari tanpa saum. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr. Itu membuat sahabat yang lain kaget gitulahnya, Abdullah bin Amr sampai seperti ini gitu ya. Apa boleh seperti itu, apa benar itu masalahnya. Nah, ada yang melaporkan kepada Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr itu sholat malamnya seperti itu, tiap hari saum. Kemudian ditemuilah oleh Rasulullah SAW dan beliau menanyakan demikian barusan. Apa benar kabar yang sampai kepadaku bahwa kamu itu sholat malam, tiap malam, sepanjang malam, dan siang harinya kamu saum tiap hari? Qultu, aku menjawab, ya kata Abdullah bin Amr, bala, benar wahai Rasulullah. Benar demikian, gitu ya, benar gitu ya adanya kabar tersebut. Nah, ini dari Rasulullah SAW nih, fala taf'al, jangan seperti itu. Salah, berarti ini ada yang salah. Meskipun dengan dasarnya semangat beribadah. Ini salah satu pelajarannya adalah ya iya kan, ibadah itu tidak bisa hanya karena kita semangat, karena kita mau lalu lakukan sesuai yang kita mau. Bukan demikian yang namanya ibadah. Ibadah itu amalan-amalannya Allah lah yang menetapkan. Dalam hal ini nih, di hadis ini, bagaimana semestinya sholat malam. Karena ada yang salah nih pada amalan sholat malam yang dikerjakan oleh Abdullah bin Amr. Bagaimana mestinya saum? Sunat nih ya, karena kalau Ramadan sudah pastilah di bulan Ramadan. Fala taf'al, jangan seperti itu. Wa nam. Nah, inilah yang benar dari Rasulullah SAW. Soal mengerjakan sholat malam tiap hari, tiap malam, tidak ada yang terlewat, itu benar. Bahkan sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Di mana di salah sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan sholat sunat terbaik itu adalah sholat malam. Dari semua sholat sunat ya, sholat terbaik itu adalah sholat malam. Nah, ada yang salah, bukan dikerjakan tiap malamnya yang salah. Dari apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Amr, tapi sepanjang malam sampai tidak tidur. Nanti Rasulullah SAW juga menyebutkannya ke depan mengapa Rasulullah SAW menyatakan itu salah, dan inilah yang benar. Benar kamu kerjakan sholat malam, wanam, tapi juga kamu harus tidur kalau malam. Ya, wanam, berdirilah, artinya kerjakan sholat malam tersebut, wanam, tapi kamu juga harus tidur. Wasum waftir. Nah, kemudian soal saum. Saumlah kamu, waftir, tapi juga harus ada saat-saat tidak saum. Ini salah kalau saum tiap hari sehingga tidak ada hari tanpa saum.
Nah, ini alasan Rasulullah SAW. Fa inna li jasadika alaika haqqon. Karena untuk jasad kamu itu ada hak jasad yang harus kamu tunaikan. Nah, artinya kalau mengerjakan sholat dan saumnya yang disebut dua ibadah di sini. Kalau sholat dan saumnya dikerjakan seperti itu, ini hak jasad tidak terpenuhi ini. Hak jasad tidak terpenuhi. Kalau malam tidak tidur digunakan untuk sholat. Kemudian siang harinya digunakan untuk saum setiap hari. Hak jasad tidak tertunaikan. Salah berarti. Fa inna li jasadika alaika haqqon. Untuk jasad badan gitulah, untuk jasad badan tubuh kamu itu ada hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li ainika alaika haqqon. Untuk mata kamu ya tidur nih ya diantaranya. Jadi tidur itu diantara itu yang merupakan hak mata. Kalau tidur kan merem, jadi mata itu istirahat gitu ya. Fa inna li ainika haqqon. Sesungguhnya untuk mata kamu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li zaurika alaika haqqon. Untuk tamu, nah ini nih disebut. Jadi kalau bab ini adalah babu hakil doib. Ini sudah terpenuhi nih dengan redaksi hadis yang ini. Wa inna li zaurika alaika haqqon. Sesungguhnya untuk tamu kamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Nah, apabila dengan pola ibadah sholat malam dan ibadah sunat saum sunat seperti yang dikerjakan oleh Abdullah bin Amr, maka hak tamu pun tidak akan terpenuhi. Jadi harus bertamu jam berapa? Karena kalau malam sedang sholat, siang hari sedang saum. Mau bertamu malam hari sedang sholat, datang siang hari sedang saum. Nah, ini hak tamu jadi terabaikan, jadi tidak terpenuhi. Kemudian satu lagi, wa inna li zaujika alaika haqqon. Sesungguhnya untuk istri kamu juga ada hak yang harus yang harus kamu tunaikan. Ini yang 4 disebut oleh Rasulullah SAW ini berarti tidak akan tertunaikan kalau dengan pola ibadah sholat malam dan saum seperti itu. Ya samalah, kapan untuk istrinya juga berarti nggak ada waktu, sebutnya nggak ada waktu untuk istrinya karena malam sholat, siang saum, malam sholat, siang saum. Nah, kapan bagian istrinya? Kapan hak istrinya bisa didapatkan? Wa innaka asa an yatula bika umrun. Nah, kalau nggak salah yang kemarin baru sampai di sana ya, yang kemarin pertemuan yang lalu tentang bab ini, hadis ini baru sebagian. Nah, baru sampai di sana. Nah, di mana satu berartinya sudah bisa muncul kesimpulan dan pelajaran sampai kalimat yang tadi. Satu, semangat, gairah, kemauan ibadah para sahabat sangat tinggi. Itu pelajarannya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena apa yang ada di dalam benak sahabat itu pokoknya surga gitulah. Saya ingin ke surga, saya ingin meraih surga. Sementara kan untuk meraih surga itu kan harus dengan beramal soleh, beribadah, gak ada cara lain. Agak melebar juga lah sedikitnya. Di dalam hadis riwayat, siapalahnya yang beramal, maka siapa yang lemah dalam beramal, maka nasab sebutannya gak membantu apapun. Nasab itu tidak akan menolong, gak ngaruh soal nasab, artinya turunan siapa. Barang siapa lemah dalam beramal soleh, maka nasabnya tidak akan membantu sama sekali, tidak membantu sama sekali. Nah, sehingga ini yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan justru mungkin ya,
beliau tekankan kepada putri tercintanya yaitu Fatimah Az-Zahra. Rasulullah justru menekankan, "I'mali ya Fatimah, beramal kamu Fatimah. Fa inilah amriku laki minallahi yaumal qiyamati syai'an." Karena aku tidak punya kewenangan apapun untuk menyelamatkan kamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Dari situ juga kita bisa dapat pelajaran, apalagi kita, siapa? Kita ini siapa? Anak kandung Rasulullah SAW saja tetap nasab tidak akan membantu sama sekali. Nah, ayat Qur'annya juga ada yang demikian, yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun, ya, pada hari kiamat itu tidak ada manfaat apapun baik harta ataupun anak-anak. Nah, ada hadis yang demikian tadinya, kurang lebih maknanya, barang siapa yang lemah dalam beramal soleh maka nasab tidak akan membantu sama sekali. Nah, ini tercerminnya di kita melihat nih contoh bagaimana kemauan, gairah, semangat beramal soleh dari para sahabat. Ini salah satu contohnya Abdullah bin Amr. Kemudian yang kedua, tapi kan ibadah itu tidak bisa asal kita mau karena kita bersemangat. Lalu seperti ini caranya, diantaranya sholat malam, sepanjang malam digunakan untuk sholat. Nih ada obrolan antara dua sahabat populer, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal. Ketika keduanya diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman untuk mengajarkan Islam di Yaman gitu ya. Ini obrolan di antara mereka nih sebelum oleh Rasulullah SAW diutus pergi. Mu'adz bin Jabal bertanya itu kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Kamu kalau membaca Quran itu kapan?" Itu pertanyaannya ya, "Kamu kalau membaca Quran kapan?" Ternyata Abu Musa al-Asy'ari menjawab, "Kapan saja, sesering mungkin." Seolah-olah ada waktu, pokoknya kalau ada waktu saya baca Quran. Dan Quran itu kan ada di hafalan mereka gitu ya. Tapi ini kan menunjukkan sering, sangat sering Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran. Kemudian pertanyaan dari Abu Musa al-Asy'ari kepada Mu'adz bin Jabal, "Kamu kalau sholat malam bagaimana?" Itu pertanyaannya, "Kamu kalau sholat malam bagaimana?" "Kalau saya bagi dua, waktu malam itu setengah untuk tidur, setengahnya lagi untuk sholat." Nah, Mu'adz bin Jabal itu demikian ya, jadi waktu malam kan cukup panjang. Nah, kalau kamu mengerjakan sholat malam seperti apa? Kalau saya mengerjakan sholat malam itu, jadi waktu malam itu setengahnya untuk tidur, setengahnya untuk sholat. Benar tidak pernah terlewatkan sholat malam, tapi kan bukan harus seperti ini sepanjang malam digunakan untuk sholat tanpa tidur, salah jadinya. Karena apabila demikian ya tadilah alasannya ya, banyak hak, bahkan hak badan kamu sendiri tidak ditunaikan kalau demikian. Ya, kemudian saum tiap hari. Nah, kebetulan nih sengaja saya catat nih tentang saum, nantilah lanjutannya nih ada tentang saum. Ini pelajaran-pelajaran sampai di sana barusan ya, semangat gairah para sahabat dalam beribadah yang sedemikian tinggi. Kemudian yang kedua, tidak bisa kalau ibadah itu asal kita mau, karena saya semangat beribadah. Kan ada aturannya, dan yang menetapkan aturan, semua ketetapan syariat atau ketentuan dalam beribadah itu Allah yang menentukan. Kita bisa melihat dari sini ya, apabila hanya saya bersemangat, salah ternyata. Diluruskanlah, dikoreksi oleh Rasulullah ya. Benar kalau sholat malam tiap malamnya benar, itu bahkan itu sangat dianjurkan ya sholat malam oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kita baca hadisnya kebetulan nih ya. Ya judulnya keutamaan sholat malam nih, keutamaan sholat malam nih diantaranya nih ya.
Alah, mudah-mudahan gak lama nih mencari hadisnya nih. Nah, ini hadisnya, riwayat Al-Bukhari ini. Imam Bukhari nya memasukkan hadis ini dalam keutamaan sholat malam, yang intinya sangat ditekankan. Nih para sahabat lah contohnya, gak pernah terlewatkan sholat malam, bahkan maunya sepanjang malam dipakai sholat gitu ya. Ini itu kurang lebih seperti ini nih hadisnya nih. Dari Nafi, dari Ibnu Umar. Nafi itu tabi'in ya, muridnya Ibnu Umar. Nafi seorang tabi'in, banyak menerima hadis dari Ibnu Umar. Nafi-nya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, dulu sahabat-sahabat Rasulullah SAW jika mimpi, mereka suka mengisahkan mimpinya kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menafsirkan mimpinya. Yang dulu para sahabat itu kalau bermimpi suka disampaikan kepada Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah SAW ditafsirkan, ditakwil gitu mimpinya. Ketika itu umurku masih belia. Ibnu Umarnya saat ini kejadian yang diceritakan dia di sini masih belia, masih remaja, masih ABG lah gitu ya. Ketika itu umurku masih belia dan aku sering tinggal di masjid karena aku belum menikah. Kemudian aku berkata kepada diriku sendiri, kalaulah dirimu, kepada diri sendiri ini ya, Ibnu Umar berkata kepada dirinya sendiri, kalaulah dirimu ada kebaikan, pasti engkau juga akan bermimpi sebagaimana orang-orang bermimpi. Nah, suatu malam ketika aku berbaring, aku memanjatkan doa, ya Allah, jika engkau mengetahui pada diriku terdapat kebaikan, maka perlihatkanlah kepadaku dalam mimpi. Ketika aku dalam kondisi tidurnya, aku bermimpi. Nah, seperti ini isi mimpi Ibnu Umar. Dua malaikat mendatangiku. Di tangan masing-masing malaikat itu, atau masing-masing malaikat itu memegang martil dari besi. Keduanya membawaku ke dalam neraka jahanam. Sementara aku di antara kedua malaikat itu tidak berhenti memanjatkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam. Kemudian diperlihatkan kepadaku satu malaikat menemuiku sambil membawa martil dari besi itu dan berkata kepadaku, jangan khawatir. Ini kata malaikat kepada Ibnu Umar di dalam mimpinya nih ya. Jangan khawatir. Sebaik-baik manusia adalah kamu jika kamu memperbanyak sholat sunat. Nih kata-kata malaikatnya kepada Ibnu Umar, jangan khawatir, jangan takut. Sebaik-baik manusia adalah engkau jika engkau memperbanyak sholat sunat. Kemudian mereka membawaku pergi hingga lalu berhenti di tepian jahanam. Ternyata jahanam itu bentuknya melingkar gitunya, seperti pusaran air di lautan yang besar. Ya, ternyata neraka jahanam itu bentuknya melingkar seperti pusaran air yang sangat besar, dan ia mempunyai emperan atau hamparan yang dangkalnya. Ya, jahanam itu mempunyai emperan atau hamparan yang dangkal. Di antara kedua emperan tersebut, malaikat yang di tangannya membawa palu besi, dan kulihat di sana ada beberapa orang yang bergelantungan di rantai-rantai dengan kepala mereka terjungkir ke bawah. Jadi
kepala di bawahnya, ya kepala di bawah, kakinya di atas, digantung gitu loh di sebuah rantai. Kepala mereka terjungkir di bawah mereka. Aku tahu di sana ada beberapa pemuka atau pembesar Quraisy, itunya yang di dalam mimpinya melihat pembesar Quraisy digantung di rantai. Kemudian malaikat itu membawaku pergi dari sisi sebelah kanan. Nah, sampai di situ isi mimpinya. Lalu aku ceritakan mimpiku itu kepada Hafsah. Hafsah itu kakaknya Ibnu Umar, istrinya Rasulullah SAW. Hafsah itu istrinya Rasulullah SAW, kakaknya Ibnu Umar. Kemudian aku ceritakan mimpiku itu kepada Hafsah. Kemudian Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Yang mendengar mimpi Ibnu Umar tersebut, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Abdullah Ibnu Umarnya, Abdullah itu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar adalah seorang hamba yang soleh, asalkan dia mengerjakan sholat malam. Sementara tadi di dalam mimpinya ya, oleh malaikat sudah diberi jaminan, jangan khawatir, kamu adalah sebaik-baik manusia apabila kamu memperbanyak atau banyak mengerjakan sholat sunat. Nah, dan di dalam hadis lainnya, sholat sunat terbaik itu adalah sholat malam. Kata Nafi yang menerima hadis ini dari Ibnu Umar di lanjutannya, sejak kejadian itu maka Ibnu Umar itu memperbanyak sholat sunat. Artinya sholat sunat kerjakan, pokoknya sholat sunat kerjakan, pokoknya jangan ada yang dilewatkan. Itunya hadis tentang keutamaan sholat malam. Nah, kembali ini ke hadis yang di riwayat Bukhari. Abdullah bin Amr, kalau yang ini ya benar, dia ini mengerjakan sholat malam, tapi ada yang salah karena mengerjakannya itu sepanjang malam. Yang benar yang tadi Muaz bin Jabal, kamu kalau sholat malam seperti apa? Kalau saya bagi dua, waktu malam itu sebagian untuk tidur, sebagian lagi untuk sholat malam. Nah, tapi kan semangatnya ya ini kan yang patut ditiru, itu kan ini yang patut ditiru oleh semua orang, karena para sahabat itu adalah Rasulullah SAW sudah menyabdakan bahwa para sahabat itu adalah manusia terbaik sepanjang masa. Ya tentulah mereka, ikutilah mereka dengan gairahnya, semangat beribadahnya seperti ini. Tapi kan dengan catatan, bukan karena kita sedang semangat, kita sedang semangat, sedang bergairah, sehingga ibadahnya itu malah over, malah lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Saum tiap hari salah, Allah tidak menetapkan ibadah saum tiap hari. Ya, artinya kan ada yang salah. Allah tidak menetapkan saum tiap hari. Kalau mau saum, ada aturannya nanti nih di lanjutan hadisnya. Nah, lanjutan hadisnya lah kitanya. Wa innaka asa an yatula bika umrun. Mudah-mudahan kamu panjang umur. Ini perkataan sekarang kan hadis ini ya. Ini sabda Rasulullah kepada Abdullah bin Amr tadi. Setelah mengatakan yang terakhir sampai kalimat innali zaujika alaika haqqon. Untuk istri kamu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Nah, lanjutannya yang ini nih. Wa innaka asa an yatula umruka. Mudah-mudahan kamu panjang umur. Nah, dengan doa seperti ini, mudah-mudahan kamu panjang umur, artinya jasad badan kamu harus dijaga berarti. Kalau dengan pola ibadah sebelumnya, setiap malam sholat sepanjang malam tanpa tidur, besoknya saum. Malam harinya sholat malam tanpa tidur, besoknya saum.
Ini Rasulullah sudah mengisyaratkan dengan bahasa kenabian, badan kamu itu punya hak yang harus kamu tunaikan. Kalau kamu perlakukan demikian, badan kamu itu haknya artinya kan tidak tertunaikan. Rusak. Kalau panjang umur bagaimana? Ya kalau panjang umur bagaimana? Artinya kamu akan menjalani masa tua itu dengan badan yang sudah malah jadi terganggu nantinya. Malah jadi tidak bisa beribadah. Karena badan tidak menunjang. Kenapa? Rusak badannya berarti dengan pola seperti tadi. Jadi kalimat ini mengisyaratkan inna li jasadika alaika haqqon. Pelihara jasad kamu berarti. Siapa tahu gitulahnya. Siapa tahu mudah-mudahan kamu berumur panjang. Wa innaka asa'an yatulabika umruka. Ya mudah-mudahan kamu berumur panjang. Siapa tahu kamu berumur panjang. Nah terkait ini nih ya ada satu hadis yang kebetulan saya hafal di redaksinya. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyun nasi khair. Wahai Rasulullah, manusia seperti apa yang terbaik? Ya manusia apa yang terbaik? Rasulullah SAW menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik itu adalah orang yang umurnya panjang, wahasuna amaluhu, dan baik amalnya. Manusia terbaik nih ya, manusia terbaik itu adalah yang berumur panjang. Tapi itu kan wahasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Kemudian orang itu bertanya lagi, wa ayun nasi syarrun. Lalu manusia yang paling buruk yang seperti apa? Man tawala umruhu. Orang yang panjang umurnya. Wasa'a amaluhu. Tapi buruk amalnya. Ya, umurnya panjang tapi buruk amalnya. Tanu ieu nu disebut kobra tinu kieu. Nu disebut kobra tinu kieu tah. Panjang umurnya tapi sangat buruk lah gitu amalnya. Artinya bisa tidak sama sekali. Kafir pasti kan tidak beramal soleh sama sekali. Padahal oleh Allah diberi umur yang panjang. Ternyata menjadi manusia terburuk kalau demikian. Atau minim mungkin lahnya. Kalaupun tidak sama sekali minim. Umurnya panjang tapi apakah tidak sama sekali beramal soleh atau minim amal solehnya. Nah itulah manusia yang terburuk. Rasulullah di sini malah mendoakan, mudah-mudahan siapa tahu kamu itu panjang umur, artinya diberi kesempatan beribadah yang banyak oleh Allah, yang panjang. Tapi kamu tidak akan mampu kalau jasad tidak kamu pelihara. Jasad tidak kamu tunaikan haknya. Artinya kan tidak memelihara lah gitunya, tidak memelihara, tidak menjaga kebaikan atau kesehatan jasad atau jasmaninya. Wa inna min hasbika antasuma min kulli syahrin salasata ayam. Sebetulnya bagi kamu cukup kamu itu ibadah dalam 1 bulan 3 hari saja. Wa inna min hasbika, sesungguhnya cukup bagi kamu antasuma min kulli syahrin salasata ayam. Cukup bagi kamu itu kalau dalam sebulan itu saumnya 3 hari saja. Fa inna bikulli hasanatin asyra amsalihha. Karena setiap amal soleh itu kan oleh Allah dilipat gandakan 10 kali. Fadzalika dahru kulluhu. Berarti kan sama dengan kamu itu saum tiap hari. Saum 3 hari dalam sebulan itu sudah memenuhi. Seperti ini berarti Abdullah bin Amr ini berarti kan ingin punya pahala saum tiap hari. Dia saum tiap hari, dia ingin punya pahala nih ya.
Dia ingin punya pahala saum tiap hari, maka dia saum tiap hari. Tapi ternyata itu salah. Ini yang benar itu dari Rasulullah. Kalau kamu ingin, sebutannya dalam tanda kutipnya, kalau kamu ingin saum dalam tanda kutip tiap hari, cukup sebetulnya hanya dengan saumlah 3 hari dalam sebulan. Karena setiap amal soleh itu oleh Allah dilipat gandakan 10. Kalau saum 3 hari dikalikan 10 sama dengan 30. Itu fadzalika dahru kulluhu. Kan setiap hari jadi ada pahala saum. Pahalanya ya, bukan amalannya. Dengan mengerjakan 3 hari saja dalam sebulan, dengan perhitungan seperti yang disebutkan Rasulullah di sini, setiap amal soleh dilipat gandakan 10. Saum 3 hari kali 10 jadi 30. Itu kan berarti ada pahala saum, bukan amalannya kan. Berarti setiap harinya itu mendapatkan pahala saum. Hanya dengan saum 3 hari saja. Kemudian Abdullah bin Amr, agak ngeyel juga ini Abdullah bin Amr. Fasyaddadtu fasuddida alayya. Saya ya, masa cuma 3 hari, katakanlah demikiannya, masa cuma 3 hari, tiap hari saja kuat. Ini cek Nabi teh, ayeuna ngorakene, iya sekarang masih muda kamu kuat. Dengan seperti tadi malam hari sholat sepanjang malam tidak tidur, besoknya saum. Malam hari sholat sepanjang malam tidak tidur, besoknya saum. Kok saya kuat? Ngorakene cek Nabi tadi ke, iya kamu seperti itu karena masih muda. Bagaimana kalau kamu berumur panjang tadi kan gitunya? Mudah-mudahan kamu berumur panjang. Dengan pola seperti itu nggak akan bisa pasti. Kalau punya keinginan, saya ingin punya pahala saum tiap hari, ternyata 3 hari saja sudah terpenuhi. Kalau untuk ada pahala saum tiap hari. Karena saum 3 hari itu dikalikan 10 kan jadi 30 kan, berarti kan terisi setiap harinya ada pahala saum yang didapatkan. Tapi Abdullah bin Amr mengatakan seperti ini, wah saya malu kuat, masa cuma 3 hari dalam sebulan gitu kan, masa cuma 3 hari dalam sebulan. Qultu fa inni utiku ghairu dzalik, aku kuat lebih dari itu. Kemudian Rasulullah SAW, fasum min kulli jumu'atin salasata ayyam. Saumlah dalam setiap minggunya itu 3 hari. Ya saumlah dalam setiap minggunya itu 3 hari. Fasyaddadtu fasuddida alayya. Rasanya belum maksimal gitulah. Masa cuma 3 hari? Masih merasa terlalu sedikit nih Abdullah bin Amr. Qultu inni utiku ghairu dzalik, aku mampu lebih dari itu. Fasum sauma nabiyillahi Daud. Kalau begitu saum Daud. Fasum sauma nabiyillah, maka saumlah dengan sebutannya saum Daud, itu dari nabinya, sebutan saum Daud dari nabi. Kalau begitu saumlah seperti saum nabi Allah yaitu Nabi Daud. Wa ma saumu nabiyillahi Daud, yang seperti apa? Ini Abdullah bin Amr bertanya. Yang seperti apa saum Daud itu yang bagaimana? Nisfu dahri, setengah. Nah, di dalam hadis yang lainnya lebih dijelaskan lagi, 1 hari saum, 1 hari tidak saum. Pokoknya selang sehari. Nah, di hadis lain itu Rasulullah menyebutkan, inilah saum sunat terbaik. Ya pastilah, kalau lebih dari itu tiap hari berarti. Ini kan sudah maksimalnya, maksimal nih, selang sehari. Sehari saum, sehari tidak saum, saum lagi tidak saum, nah gitulah waktu saumnya selang sehari. Ini kan pasti sudah terbanyak, sudah maksimal.
Karena kalau lebih dari itu bagaimana? Jadi tiap hari lagi kalau demikian. Nah, padahal dengan hadis yang dengan sabda Nabi yang disebutkan di sininya untuk ibadah saum, agak melebar dulu lah sedikit nih ya. Agak melebar dulu seperti ini nih. Saum itu kan salah satu rukun Islam. Saum itu kan salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5. Yang awal, yang pertama syahadat. Di mana syahadat ini kalau ibarat pondasi, ini pondasi apa namanya, tengah, pusat yang terbesar, karena sholat, zakat, saum, haji pun didirikan di atas syahadat. Jadi ini yang harus paling kuat, justru akidah. Ini yang harus paling kuat, berartinya akidah, keimanan. Karena sholatnya akan lemah kalau akidahnya lemah. Zakat akan lemah kalau akidahnya lemah. Ini yang harus paling kuat. Kalau digambarkan rukun Islam itu ada 5. Tapi kalau digambar bukan segi 5, gitulah. Kalau digambar bukan segi 5, 1 di tengah sebagai paling dasar, yaitu 2 kalimat syahadat, akidah, iman, gitulah. Nah, yang 4 ini sholat, zakat, saum, haji didirikan di atas syahadat semuanya. Jadi yang lainnya segi 4, anggap itulahnya segi 4. Penopang di bawahnya adalah akidah, 2 kalimat syahadat. Ini sebetulnya yang harus paling kokoh, yaitu akidah. Karena kalau akidahnya kokoh, sholatnya kuat. Akidahnya lemah, sholat juga lemah. Zakatnya lemah, saumnya lemah, itulah pasti intinya. Nah, dari yang 5 itu, nah ini yang satu pusatnya, tengahnya yang harus yang paling kokoh, yang paling kuat, yaitu akidah. Akidah orang Islam itu adalah 2 kalimat syahadat. Nah, yang lainnya baru, ini berupa amalan. Kalau akidah kan urusan hati lah sebutnya. Urusan hati. Nah, ini amalan, sholat, zakat, saum, haji, ini amalan, sudah berupa amalan. Yang 3 ibadah badaniyah, sholat, saum, haji, itu ibadah badaniyah, artinya ibadah yang harus dikerjakan sendiri, gak bisa diwakili. Gak bisa diwakili. Dimaklunkan. Sholat dimaklunkan, kamulah yang sholat, saya bayar. Dia yang sholat, tapi jadi saya yang sudah sholat. Gak bisa sholat seperti itu. Mungkin gitu waktu genah boga duit, sok sabaraha wae ge lah. Sing khususnya sholat tetapi saya bayar mahal. Ya orang punya uang bisa kan seperti itu. Ini disebutnya ibadah badaniyah, tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diganti oleh orang lain, gitunya diwakilkan. Kemudian saum sama, nggak bisa orang lain saum, lalu kita yang sudah saum, kita yang dapat pahalanya. Haji juga sama, nggak bisa diganti orang lain, haji harus pergi sendiri. Nah, kalau zakat ini ibadah maliyah. Jadi di dalam Islam ini rukun Islamnya nih ya, ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Kalau ibadah badaniyah artinya ibadah yang dilakukan sendiri dengan jasad, dengan badan. Tapi pemimpin dari seluruh amal itu adalah sholat. Pemimpin amal, pemimpin ibadah maliyah, zakat. Yang pokok itu zakat. Yang lainnya ibadah maliyah kan ada sodako, infak, hadiah, hibah, wakaf dan sebagainya lah. Yang pokok zakat yang ada di rukun Islam. Kemudian rukun Islam yang lainnya sholat, saum, haji. Tapi pemimpin seluruh amal adalah sholat. Zakat juga pemimpin seluruh amal adalah sholat. Nah ini, tapi semuanya ini kan pondasi ya, rukun Islam pondasi dari yang namanya Islam. Rukun Islam ini dipondasi dari yang namanya Islam. Maknanya seperti ini.
Bagaimana keislaman seseorang? Itulahnya, bagaimana keislaman seseorang? Tergantung pondasinya. Ibarat bagaimana seseorang membangun sebuah rumah, ya tergantung pondasinya. Kalau pondasinya kokoh, maka bangunannya ini pasti kokoh karena didirikan di atas pondasi yang kokoh. Kalau rukun imannya lemah, rukun iman. Kalau rukun Islamnya lemah, maka keislaman seseorang itu pasti lemah. Ibarat membangun sebuah rumah, sebutlah rumah, bangunan, gedung atau apalah. Ibarat membangun sebuah rumah didirikan di atas pondasi yang lemah, rumahnya juga pasti mudah rusak. Karena pondasinya tidak kokoh, pondasinya goyah sehingga tembok banyak yang retak. Kemudian kusen-kusen melincang gitulahnya karena ini rumahnya goyah, pondasinya tidak kokoh. Nah, maka untuk sholat kan ada yang wajib, ada yang sunat. Untuk ibadah maliyah ada yang wajib yaitu zakat, ada yang sunat. Untuk saum ada yang wajib, ada yang sunatnya. Ibadah haji ada yang wajib, ada yang sunatnya. Nah, untuk mengokohkan yang pokok ini, sholat kokohkan dengan ibadah sunat, dengan sholat sunatnya. Zakat kokohkan dengan ibadah-ibadah maliyah yang lainnya. Saum kokohkan ibadah saum yang wajib dengan saum-saum sunatnya. Haji kokohkan dengan ibadah yang sunatnya. Yaitu kalau haji itu apakah haji yang kedua kali dan seterusnya atau dengan umroh. Tapi kalau ini kan untuk ibadah haji kan ya, banyak juga yang Allah takdirkan tidak bisa, bukan tidak mau, bukan tidak berniat. Karena mengakui wajibnya ibadah haji dan tentu saja ingin melakukan karena ini kan rukun Islam. Tapi banyak kan yang sampai meninggal Allah takdirkan tidak berangkat ibadah haji. Artinya kalau yang ini oleh Allah tetap dianggap lengkap rukun Islamnya, padahal tidak ibadah haji. Tetap dianggap lengkap rukun Islamnya, kan rukun Islam ada 5, haji diantaranya. Bagaimana kalau orang yang sampai meninggal tidak pergi ibadah haji? Kalau sudah diberi kemampuan sengaja tidak pergi, sama saja dengan orang yang sengaja tidak saum. Sama saja dengan orang yang sengaja tidak zakat, sama dengan yang sengaja tidak sholat. Tapi kalau untuk ibadah haji ini kan ada orang yang Allah takdirkan sampai meninggal memang tidak mampu, oleh Allah tetap rukun Islamnya dianggap lengkap, padahal tidak ibadah haji. Nah, ini sebagai rukunnya, rukun Islam itu kan pondasi dari agama Islam. Jadi boleh kita katakan seperti ini, bagaimana keislaman seseorang tergantung pondasinya. Bagaimana keislaman seseorang itu terbangun berarti kan. Bagaimana keislaman, bangunan keislaman, mungkin sebutnya demikian lah ya. Bagaimana bangunan keislaman seseorang tergantung pondasinya. Kalau pondasinya lemah, keislaman seseorang juga pasti lemah. Kalau pondasinya kokoh, pasti keislamannya juga kokoh, baik, bagus, kuat, itulah ya. Nah, untuk mengokohkan pondasi-pondasi yang tadi, sholat, Allah adakan yang sholat, yang wajib, Allah adakan yang sunatnya. Untuk saum, Allah adakan yang wajibnya. Kemudian untuk mengokohkannya itu, Allah adakan yang sunatnya. Untuk ibadah maliyah, zakat, yang wajib, yang pokok, Allah adakan. Ibadah maliyah yang sunat-sunatnya, tadilah infak, sedekah dan sebagainya. Nah, tanpa ibadah-ibadah sunat dari sholat, zakat, saum, haji, lemah berarti pondasi keislaman seseorang. Makanya yang tadi perbanyak sholat sunat. Ibnu Umar kan demikian tadinya. Ibnu Umar akan menjadi orang yang soleh kalau dia banyak mengerjakan sholat sunat. Kokoh berarti pondasi keislamannya. Untuk saum juga sama.
Nah bahkan ini kan karena di hadis ini kan tentang saum ya. Bahkan seperti ini nih Abdullah bin Amr tiap hari saum. Mau apa? Untuk apa? Ya, selain tentu berpahalanya. Nah ini untuk mengokohkan keislaman. Hanya yang terjadi, yang dikisahkan di hadis ini ada yang salah itu masalahnya. Bukan semangatnya, hanya bukan mengerjakan apa namanya semangatnya yang dinyatakan salah, tapi caranya di sini. Nah maka ya inilah diarahkanlah oleh Rasulullah yang benarnya seperti ini. Jadi usahakan justru banyak-banyaklah mengerjakan sholat sunat. Nah, tadilah contohnya sudah jelasnya Ibnu Umar itu dia akan menjadi orang yang soleh. Di hadis lain bukan soleh, Rasulullah itu menyabdakan dia Ibnu Umarnya dia akan menjadi orang yang beruntung, berbahagia kalau banyak mengerjakan sholat sunat. Ibadah saum sama sebetulnya ya. Tambah itu ibadah wajib itu dengan ibadah saum yang wajib itu dengan saum sunat. Ini supaya kokoh nih, pondasi keislaman itu kokoh. Kalau ibadah maliyah ya zakat memang wajib, tidak bisa tidak. Tapi apa iya gitu ya, untuk ibadah maliyah kita ini hanya mau mengeluarkan zakat saja. Di luar zakat mah tidak ada yang diamalkan. Atau sih ganu salat seperti orang yang salat wajib gak pernah salat sunat. Jadi kokohkanlah itunya ibadah maliyahnya dengan ibadah-ibadah harta yang sunat. Ya yang bukan zakat pokoknya. Maka akan kokohlah keislaman seseorang dengan pondasi yang kokoh seperti itu. Nah untuk saum seperti ini ya, Rasulullah SAW bahkan menyebutkan cukup 3 hari saja dalam sebulan. Ya cukup 3 hari saja dalam sebulan saum. Mau saya mau kuat masa sebulan cuma 3 hari. Sebulan cuma 3 hari ya. Nah kemudian Rasulullah SAW menyabdakan saum Daud kalau begitu. Saum Nabi Allah, saum Nabi Daud. Yaitu selang sehari. Tapi ini masalahnya, ini yang terbaik untuk saum sunat adalah saum Daud selang sehari. Senin Kamis sudah lewat. Kalau sudah bisa saum Daud udah harus mikiran Senin Kamis. Kalau sudah bisa saum Daud artinya saum-saum yang lain kan lebih rendah. Ini saum Daud. Tapi masalahnya jangan sampai ada hadis yang ini, jangan sampai apa namanya, katakanlah ingin yang terbaik ya. Untuk saum sunat saum Daud yang terbaik, padahal 3 hari juga sudah cukup sebetulnya, tapi saya ingin yang terbaik saum Daud. Jangan sampai ingin yang terbaik tapi akhirnya kalah disebutnya. Akhirnya kalah itu ternyata tidak dawam, tidak berkelanjutan. Hanya beberapa lama kemudian baru merasakan berat ternyata. Nah, matakna gitu cek Nabi itu. Guning berat akhirnya saum Daud teh matakna 3 hari lah dalam sebulan gitu. Tapi kalau itu kurang banyak, gantinya bukan tambahan. Saum 3 hari itu adalah saum ayamul bid disebutnya. Saum tiap tengah bulan. Tanggal 13, 14, 15. Tiap bulan. Tapi bulannya jangan bulan Masehi. Makanya bulan April atau makanya saum bulan November itu lain. November mah hujan. Bulan November mah hujan. Bulan apa namanya sebutannya Hijriah tentunya ya. Tiap tengah bulan 13, 14, 15. Kalau untuk keinginan saya ingin punya pahala saum tiap hari itu juga sudah memenuhi. Tapi kurang lah kalau begitu, ganti atuh Senin Kamis. Kalau Senin Kamis kan seminggu 2 kali. Berarti sebulan 8 kali. Ini sudah jauh lebih banyak daripada saum tengah bulan.
Senin Kamis sebulan 8 kali. Masih kurang. Saum Daud sebulan berarti 15 kali. Kan selang seharinya berarti 1 bulan 15. Tapi dengan catatan nih ya, jangan wah ini mantap nih kalau saum Daud ini saum terbaik. Ya iyalah kalau ada gairah ada semangat saya ingin yang terbaik. Saum Daud dengan 2 minggu itu 2 minggu nih hupir gini kan walah berat ternyata. Nah mending bertahap lah nyadari yang 3 hari sebulan. Iya karena pemula ya karena pemula ya saya ingin saum karena tadinya pada dasarnya ibadah wajibnya ibadah wajib yang ada di dalam rukun Islam ini akan lemah apabila tidak ditambah dengan yang sunat-sunatnya. Dalilnya yang ini awalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamati as-sholatu. Amal pertama yang dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Iza sholahat, jika beres sholatnya, sholahasairu amalihi, maka beres jugalah amal yang lainnya. Kemudian dikatakan oleh Allahnya, kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, coba lihat, apakah hamba tersebut punya sholat sunat untuk menambah sebutannya menambah atau menambah untuk menyempurnakan sholat wajibnya. Wa kadzalika sairu amalihi, seperti itu jugalah amal-amal yang lainnya. Jadi yang pertama dihisab itu adalah rukun Islam sebagai pondasinya, sholatnya, zakatnya, dengan pertanyaan yang sama, zakatnya beres tuh, beres, lihat punya amalan sunat gak dari zakat untuk menambah kalau ada kekurangan pada ibadah zakatnya. Lihat ibadah saumnya beres ya, beres. Lihat ada saum sunatnya nggak? Sama lah demikian lahnya. Nah ini untuk ibadah saum seperti ini. Benar kalau kita menginginkan wah yang terbaik harus gitu kan, harus. Tapi kan harus nalipak maneh itu. Kan harus nalipak maneh. Ya cobalah lihat kemampuan kita. Jangan hanya tadilah saya katakannya itu Rasulullah SAW ya yang menyabdakan tidak ada saum yang lebih baik dari saum Daud. Alah ya baca ya lah tuh hadis nakiyanya. Hadis yang lain nih. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kurang lebih isinya sama kedua hadis tersebut. Alah sebentar nih. Aduh, mana hadis nanti atuh. Iya. Oh judul lagi puasa Daud di Bukhari, saum Daud judulnya. Seperti ini nih hadisnya kurang lebih ini ya. Terjemahnya nih. Abdullah bin Amr, itu iya hadis Abdullah bin Amrnya. Abdullah bin Amr bin As mengatakan Nabi SAW bersabda yang ininya, apa benar kamu saum sepanjang masa disebutnya dan sholat sepanjang malam? Aku menjawab benar. Beliau bersabda, jika kamu kerjakan itu nanti matamu rusak. Jika kamu seperti itu matamu akan rusak. Dan fisikmu akan menjadi lemah, rusaknya badan kalau diperlakukan demikian. Malam harinya begadang, sholat, padahal begadang lagi bukan acara yang nggak jelas, sholat sepanjang malam. Kemudian besoknya saum. Nah di hadis ini Rasul menyebutkan demikian, mata kamu akan rusak. Jika kamu seperti itu mata kamu akan rusak dan fisik kamu akan lemah. Dan sebetulnya, nah ini yang ini ya, la sauma liman somadahro, jadi tidak dianggap justru oleh Allah yang saum tiap hari itu seluruhnya, jadi tidak dianggap oleh Allah, ditolak. Padahal saumnya tiap hari. Kenapa? Salah, karena itu bukan dari Allah.
Ditolak oleh Allah ibadah saumnya. La sauma liman somadahro, tidak ada saum bagi orang yang saum setiap hari. Itulahnya itu ada hadis demikian nih. Ini kembali ke hadis ini ya. Jika kamu seperti itu maka mata kamu akan rusak dan fisik kamu akan lemah, badan kamu rusak. Ya, artinya mata kamu akan rusak, badan kamu juga akan rusak. Dan tidak ada saum bagi yang saum tiap hari. Ya, tidak ada saum bagi yang saum tiap hari. Ya, saumlah 3 hari. Nah, ini yang dari Rasulullah SAW seperti di sini nih ya. Saumlah 3 hari dalam sebulan itu sama dengan saum sepanjang masa, dengan asumsi seperti tadi. Saum 3 hari dalam sebulan, setiap amal soleh kan dikalikan 10. 3 hari ini dikalikan 10 jadi 30. Berarti ada pahala saum tiap hari. Pahalanya nih ya, berarti itu sama dengan ada pahala saum setiap hari, karena akan jadi 30. Ternyata Abdullah bin Amr mengatakan, sungguh aku mampu lebih dari itu. Kemudian beliau bersabda, kalau begitu saumlah dengan saum Nabi Allah, yaitu Nabi Daud, yaitu dia saum sehari dan tidak saum seharinya atau selang sehari kan. Kade itulah bulan Ramadan saum Daud. Benar, bulan Ramadan saum Daud. Ayah pernah begitu itu pengakuan. Pernah ada orang yang kapukur abdi rajin saum Daud tuh. Bulan Ramadan tuh ginian. Dulu orang ini gaya pengakuan dosa berenangnya saum Ramadannya saja dulu gak bener gitulah, nyebutnya begitu. Kapungkur abdi rajin saum Daud dengan bulan Ramadan atuh setengah namun. Bulan Ramadan itu malah cuma setengahnya, malah melaksanakan saum Daudnya itu di bulan Ramadan. Nah, ini di hadis ini nih yang sengaja nih saya buka. Nah, kalau di hadis ini Rasulullah itu tidak menyebut untuk badan kamu, mata kamu. Di hadis ini Rasulullah menyebutkan rusak mata kamu kalau seperti itu. Malam hari tidak tidur, rusak itu matanya. Kemudian ketika siang hari juga tidak siang harinya saum, makanya rusaklah badannya. Padahal di hadis tadi kan siapa tahu kamu umurnya panjang. Nah, itu yang nanti disayangkan. Siapa tahu Allah menakdirkan kamu umurnya panjang. Kalau sekarang ketika masih muda, kamu memperlakukan jasad kamu seperti itu, nanti di masa tua tinggal ripuh, nah berarti tak. Ya, karena kamu tidak memelihara jasad, tidak memperhatikan kondisi jasad. Oleh Allah diberi umur panjang, nanti tinggal penyakitan, sakit-sakitan, mau ibadah bagaimana kalau seperti itu? Berarti di sini mengisyaratkannya bahwa jasad itu harus dipelihara, jasad itu harus sehat berarti. Ya seperti inilah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Siapa tahu ditakdirkan oleh Allah umur kita panjang, sementara ibadah itu kan seumur hidup kan. Sebelum ya pokoknya sampai akhir hayat disebutnya hirup kan wajib ibadah berarti. Nah, sementara kewajiban ibadah itu kan sampai mati. Anggaplah jadi seperti ini. Kalau ketika mudanya tidak memperhatikan hak jasad, tidak memperhatikan kesehatan jasadnya, diperlakukan seenaknya. Oh, tadilah ini satu hal, banyak begadang berarti rusak nih badannya, rusak matanya. Atau dengan hal lainnya merusak jasad, tidak memperhatikan kesehatannya. Misalnya dari makanan, kan Allah sudah memerintahkan, makanlah kulu halalan thayyiban, penuhi apa yang Allah perintahkan, itu yang pasti baik, itu yang pasti sehat. Bukan hanya halalnya, tapi juga harus diperhatikan thayyibannya, karena Allah menyebut dua, bukan hanya halal. Dari nyebut halal bungkul mah ada cangkang kaduge halal. Regehakan gitu. Tanggal kai halal. Banyak yang gorogotan gitu atau yang thayyiban.
Duanya ini yang salah satu toyibannya ini yang jarang diperhatikan. Halalnya iya diperhatikan, tapi unsur toyibannya tidak diperhatikan. Unsur lainnya asal orang hayang aja ngeresep. Aya nu maksakeun ban kana lada, sidik ripuh ku lada teh kokoh we da resep. Nah, berarti tidak toyiban gitu ya untuk orang tertentu ya. Ya, dan apa namanya banyak hal juga lahnya, artinya perhatikan kesehatan. Siapa tahu Allah menakdirkan berumur panjang, kamu bisa beribadah dan menjadi manusia terbaik. Itu bisa beribadah berartinya sampai masa tua, sampai akhir hayat dengan umur yang panjang akan menjadi manusia terbaik, yaitu orang yang mantola umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik umurnya. Tapi jangan sampai sebaliknya, mantola umruhu wasa'a amaluhu, orang manusia terburuk adalah yang panjang umurnya tapi kobra. Kalau beragajul minim, kalaupun tidak sama sekali, minim amal solehnya, padahal Allah memberinya umur yang panjang. Kemudian tadi satu lagi yang perlu saya tekankan, untuk ibadah yang Allah jadikan rukun Islam ini tidak akan cukup kokoh sebagai pondasi dari keislaman seseorang kalau hanya mengerjakan yang sunatnya. Yang wajibnya yang sunatnya sih. Sholat nggak akan kokoh sholat seseorang tanpa mengerjakan yang sunatnya. Zakat, saum, haji sama.